Partai Nasdem yang lagi-lagi nggak ada akhlak ya, yakni menawarkan duet Anies dan Puan. Lah kok bisa? Kalau menurut saya, kemungkinan ini adalah salah satu upaya untuk menghindari reshuffle kabinet. Ditunggu aja. Tapi Pak, yang dari Nasdem gimana Pak Jokowi? Dari Nasdem gimana Pak? Betulan akan? Ditunggu saja. Pak Jokowi dikit Pak. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Partai Nasdem yang lagi-lagi nggak ada akhlak ya, yakni menawarkan duet Anies dan Puan. Lah kok bisa? Kalau menurut saya, kemungkinan ini adalah salah satu upaya untuk menghindari reshuffle kabinet. Ya kan, karena seperti yang kita lihat di video tadi ya, Pak Jokowi ini sudah mengatakan bahwa reshuffle kabinetnya ini akan disuruh tunggu saja gitu ya. Karena memang wacananya ini semakin menggema, kemudian dulu juga sempat didorong oleh salah satu anggota DPR RI, yakni Jarod Saiful Hidayat dari PDIP, yang mengatakan bahwa dua menteri dari Nasdem ini kinerjanya sudah nggak bagus, yakni Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, dan juga Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dari Nasdem, dua-duanya. Nah, apalagi setelah Nasdem ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka, ini kan Nasdem dinilai sudah keluar dari koalisi Presiden Jokowi, padahal sebetulnya belum juga, karena Nasdem sendiri ini sekarang sedang bermain dua kaki. Di sisi lain masih ingin mengawal Presiden Jokowi sampai 2024 selesai, masih ingin bersama-sama dengan Presiden Jokowi. Tapi di sisi lain, ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya, yang mana Anies Baswedan ini sangat bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Dan mereka juga akan melakukan koalisi kan dengan Demokrat dan juga PKS dengan jargon, dengan nama Koalisi Perubahan. Nah, ini kan dari nama saja itu sudah mengindikasikan bahwa mereka ini ingin merubah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini salah, ini wajar, patut kalau misalkan harus dirubah. Nah, ini apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya ini, meskipun belum selesai, kurang 2 tahun lagi, ini sudah ada di track yang benar. Kenapa harus mau dirubah? Sama ketika Anies dulu menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia ini tidak ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh pendahulunya, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dan apa yang terjadi sekarang? Kita lihat apa yang sudah terjadi di DKI Jakarta. Semua yang dilakukan oleh Ahok, Anies ingin bertolak belakang, meskipun hanya sekedar nama. Tapi tetap semuanya ingin bertolak belakang dan tidak ingin sama. Tapi yang dilakukan pokoknya sekedar hanya ingin berbeda. Apakah ini nanti bermanfaat untuk warga masyarakat? Apakah kebijakan ini nanti akan membawa kemajuan bagi wilayahnya? Peduli setan, yang penting berbeda. Dan itu yang akan dilakukan oleh Anies dan Nasdem dengan koalisi perubahan mereka. Nah, inilah kemudian yang dirasa oleh banyak pihak, pengamat politik, parpol, ini bahwa Nasdem ini sudah seharusnya out dari koalisi Presiden Jokowi. Sementara dari pihak Nasdem sendiri ini merasa nggak perlu mundur. Karena apa? Karena mereka merasa ya kita ini masih siap mengawal Presiden Jokowi sampai di 2024. Jadi memang polemik ini masih terus bergejolak begitu. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu, salah satu ketua DPP Nasdem ini, Effendi Khoiri, atau yang akrab disapa Gus Coy, ini mengatakan bahwa kalau misalkan menteri dari Nasdem ini di reshuffle, maka pihaknya tidak akan tinggal diam. Cie, ngancam nih. Nggak tahu apa yang akan dilakukan. Tidak tinggal diam ini dalam bentuk apa kita nggak tahu, tapi yang jelas mereka sudah mengancam. Kemudian ancaman ini terasa ya berlalu begitu saja.
ancaman sekedar ancaman, kemudian juga belum ada counter dari pihak istana, dari pihak Presiden Jokowi, ya masih landai-landai aja. Nah, kemudian yang terbaru ini, Nasdem ingin menawarkan Anies untuk berduet dengan Puan Maharani. Nah, ini jadi seperti pernyataan Nasdem sebelumnya, yang saya bilang di video saya sebelumnya, yang nggak ada akhlak, yakni nawarin Prabowo menjadi cawapresnya. Nah, sekarang malah ngelunjak, Puan yang sekarang diajak koalisi, diajak untuk berduet. Kan memang nggak tahu malu ya, lakon sopo. Masa iya partai dengan suara di pemilu 2019 lalu hanya 9%, kemudian mengajak partai pemenang pemilu di 2019 menduetkan Anies dengan Puan Maharani dan seolah-olah ingin mengajak Puan menjadi cawapresnya Anies. Ini sudah nggak etis, sudah sangat dibilang merendahkan begitu. Jadi statement ini disampaikan oleh salah satu juga Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya. Dia ini mengatakan bahwa Anies ini ibaratnya adalah seorang pengantin yang kalau ada pengantin, calon pengantin ini gagah, kemudian dia punya track record bagus, kemudian juga dia ini katakanlah penghasilannya bagus, pekerjaannya mapan, gagah, ganteng, siapa yang nggak akan kepincut? Bisa-bisa Mbak Puan pun juga akan kepincut katanya. Pret. Bisa ya sepede itu gitu loh. Mereka ini memuja-muja Anies sedemikian rupa, bisa loh sepede itu. Tapi kalau menurut saya ini adalah salah satu upaya mereka untuk terhindar dari reshuffle. Dari yang kemarin kalau misalkan mengancam, kalau di reshuffle tidak akan tinggal diam, ini juga kemudian tidak berhasil karena memang tidak ada reaksi apapun. Nah, sekarang giliran mereka ingin mencoba mendekat, ingin merangkul, katakanlah merangkul PDIP yang Presiden Jokowi adalah kader partai PDIP untuk mencoba merangkul ini, menduet-duetkan antara Anies dengan Puan agar supaya mungkin siapa tahu dengan seperti ini bisa menghindarkan Partai Nasdem, menteri-menterinya ini dari gelombang reshuffle. Padahal sebetulnya untuk masalah reshuffle kabinet, menteri ini kan hak murni dari seorang presiden, nggak ada hubungannya dengan partai politik. Meskipun Jarod Saiful Hidayat sebagai anggota DPR RI kemarin mengusulkan kepada Presiden Jokowi mendorong untuk mereshuffle menteri dari Nasdem, ini kan cuma hanya sekedar usulan, hanya sekedar wacana. Boleh dong anggota DPR RI ini mengusulkan kepada Presiden, ini kan fungsi legislatif mereka, fungsi kontrol mereka untuk eksekutif, terutama Presiden. Nah, nanti keputusannya ini tetap ada di tangan Presiden, apakah nanti dia mereshuffle atau enggak. Yang jelas statementnya seperti di video di awal yang saya putar tadi, Presiden Jokowi ini kan sempat ditanya oleh wartawan pada waktu setelah mengunjungi Pasar Tanah Abang hari Senin yang lalu. Ditanya bagaimana dengan reshuffle ini, tunggu saja katanya, tunggu saja. Jadi kita sepertinya semuanya lagi deg-degan, terutama Partai Nasdem nih. Sekarang kayaknya lagi ketar-ketir dan Surya Paloh kayaknya nggak bisa tidur. Nah, jadi kalau menurut saya, apapun yang dilakukan oleh Nasdem untuk melambung-lambungkan Anies, kemudian untuk berusaha mencegah atau terhindar dari reshuffle ini ya sah-sah saja. Apalagi sekarang kalau misalkan kita berbicara masalah Anies yang dicalonkan oleh Nasdem, baca pres, bakal calon presiden, karena memang sampai saat ini juga koalisi belum terbentuk. Padahal pada waktu itu mereka sudah siap deklarasi pada bulan November ya, 10 November, tapi ternyata gagal. Kemudian ditinggal oleh Demokrat ke Jerman, ya kan? Kemudian PKS berjanji akan mencoba untuk mendeklarasikan ini setelah rapat dari Dewan Suro atau Dewan Tinggi dari Partai PKS. Tapi sampai detik ini juga belum terjadi. Nah, bahkan waktu-waktu dekat ini Surya Paloh ini akan bertemu dengan Dewan Suro dari PKS, Dewan Petinggi PKS ini mungkin dari Salim Segaf Anjufri akan bertemu, tapi tidak melibatkan Demokrat.
Nah ini, jadi seolah-olah mereka ini berjalan sendiri-sendiri. Demokrat jalan sendiri dengan PKS, Nasdem jalan sendiri dengan PKS. Jadi tiga partai ini sampai detik ini belum ada menemukan titik terang. Karena apa? Karena Demokrat ini tetap ngotot ingin memajukan kadernya. Seolah-olah ini AHY adalah harga mati. Kalau Anda ingin berkoalisi dengan kami, AHY harus jadi cawapresnya. Sementara PKS ini juga hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Mereka ingin bahwa kadernya yang akan menjadi cawapresnya. Jadi tiga partai ini sampai detik ini sudah bulan Januari, masuk 2023, ini belum ada sama sekali kata sepakat atau deal-dealan antara ketiga koalisi ini. Bahkan, kalau menurut saya ini adalah ibarat pengantin. Misalkan untuk pemirsa Siwot TV yang sudah menikah ya, mungkin dulu pada waktu akan menikah, detik-detik menjelang pernikahan ini godaan sangat banyak sekali. Entah ini dari pihak keluarga, entah dari pihak teman, dari manapun, sama kayak mereka ini. PKS sekarang juga sedang digoda oleh Gerindra, dirayu untuk bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB dan sebagainya. Kemudian katanya kemarin dikabari juga akan ditawari jatah menteri, meskipun ini hanya desas-desus saja. Tapi ya ini godaan. Nah kalau misalkan salah satu dari tiga partai ini kemudian tidak sepakat dengan ini, maka koalisi ini tidak akan pernah terbentuk. Sekali lagi saya bilang, dan Anies gak bakal jadi capres. Dia hanya akan menjadi mantan bakal capres. Jadi menarik, sangat menarik untuk dinantikan kelanjutannya dari koalisi ini. Apakah nanti benar-benar terwujud Anies akan menjadi seorang capres atau hanya menjadi mantan baca pres. Kita lihat nanti entah kapan. Yang jelas dalam waktu dekat kemungkinan juga PDIP akan mengumumkan bakal calon presiden mereka. Ini akan sangat menarik, semakin hangat di tahun 2023 masuk tahun politik. Sangat menarik untuk kita simak, dan saya beserta rekan-rekan semua yang ada di Siwot TV sudah tidak sabar untuk menantikan, mengawal, kemudian mengulas ini setiap hari. Silakan ditunggu dan dinantikan kelanjutannya. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.